Tes, tes, satu, dua, tiga, tes. Kedengeran Mas Abi? Kedengeran. Ini Mas Randi masih Oh iya. belum bisa. Bentar ya, Kak. Sehat Ini Mas Abi? Alhamdulillah. Ini istilahnya malam minggu banget nih. Ini Mas Randi belum bisa nih. Ini saya juga baru nih kalau Ya, bertiga nih. santai gitu. Bisa ya? Bisa sih sebetulnya bisa, cuman belum belum berhasil. Coba dicoba dulu. Lagi nunggu. Bentar ya. Saya DM. Ini lagi di rumah, Kak. Iya, lagi di rumah. Ini ganggu malam minggunya kan nih sama istri nih. Santai, Kalau saya santai. kalau saya sama Kak Randi mah free nih. Assalamualaikum Terganggu. warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita bisa juga warahmatullahi nih. wabarakatuh. Bentar, saya semakin di videonya. Biar biar ketahuan kita ngobrolin apaan tiga-tiga. Oke. Ya, suara saya jelas kan? Ya, Amar Karandi. Alhamdulillah. Jelas, jelas, Jelas. 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 Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya. Saya jadi belum ketawa ya. Alhamdulillah kita malam ini bertemu nih. Kak Amar dari jauh-jauh dari Malang nih. Di Malang Kak? Apalagi di mana Kak? Iya, masih di Malang sekarang. Masih di Malang, kirain lagi destinasi kemana gitu kan. Alhamdulillah Kak Amar dari Malang nih menyempatkan hadir via Instagram ke Depok. Kalau saya dan Kak Randi masih satu negeri ya, cuman beda beda apa namanya kota ya. GDC dan Hmm. Cilangkap. Ya alhamdulillah teman-teman semuanya kali ini perdana teman-teman. Eh, saya perkenalkan ya, saya Abi ya dari Depok, kemudian bersama Kak Randi juga dari Depok, dan Kak Amar nih. Ini nanti banyak bicara, paling Kak Amar ya. Saya hanya mendengarkan dan bertanya-tanya. Dan Kak Randi mungkin duluan. Jadi saya hanya moderator Aduh. aja. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Sebelumnya saya di apa namanya, di kegiatan saya ada beberapa kali tema atau konten pernikah ini ya. Jadi teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa pernikah ini kenapa saya angkat ini ternyata penting buat saya gitu pribadi. Penting buat saya dan semoga penting juga buat teman-teman yang menyimak. Karena ini persiapan kita semuanya karena salah satu proses berkeluarga ya, parenting dan pengasuhan itu startnya adalah pernikah. Sebelum dilanjutkan lebih jauh, untuk menambah keberkahan kita mulai dengan baca. Walaupun cuma ngobrol ya teman-teman ya, kita baca basmalah dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi teman-teman semuanya, tadi saya sudah perkenalkan, saya Abi. Ya. Follower saya mungkin belum banyak dibandingkan Kak Rani dan Kak Amar, apalagi nikah jana nih. Jadi mungkin Wah, kalau saya kalau kebagian, dibandingkan nikah jana, saya di bawah 1% ya kayaknya. saya kebagian untung nih. Ntar ada yang follow aja gitu kan, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman semuanya, ini perdana ya. Tadi saya bilang perdana pertama konten bertiga. Ini rencana kami ingin mengambil segmen ini karena jarang ada yang melakukan atau ada yang ngobrolin ini di usia-usia kita. Ini nggak jauh ke usia kita semuanya. Beda satu tangga ya, nggak usah disebutkan ya. Iya. Jadi ya ini kita mau ambil segmen itu. Insya Allah semoga istiqomah ya. Rencananya sih 2 pekan sekali ya Kak Amar dan Kak Randi ya. Di malam Minggu Iya, atau siap malam Mas Abi. Sabtu atau malam Jumat atau malam apa ya? Yang malam Jumat ya. Jadi di hari-hari weekend ya, malam-malam weekend, selalu 2 pekan sekali kita bahas tema-tema yang ringan tapi berisi gitu. Dan ini juga salah satu temanya adalah ini.
saya singkat MMT ya. Ini namanya Millennials Marriage Talk. Jadi kita ngobrol aja bahasanya. Kemudian temanya itu sudah saya sematkan, mau nikah tapi nggak punya uang. Gitu. Ini mungkin agak ini ya, receh atau gimana, nanti mungkin jadi berat kalau Kak Amar udah ngomong nih, Kak Randi. Kemarin saya sempat yang ketujuh itu luar biasa Kak Randi ya, diselipin sama kisah-kisah dan lain-lain. Dan tentunya malam ini saya nggak berdua sama Kak Randi, kita bertiga. Di sini ada Kak Randi, Kak Amar. Kak Randi ini punya spesifikasi tersendiri teman-teman. Di Depok dan Bogor tuh udah kaliber teman-teman ya. Kalau di Malang nanti mau ngundang silakan. Jadi Kak Randi ini founder Teras Muda ya teman-teman ya. Mungkin bisa di follow juga Teras Muda. Itu salah satu komunitas pemuda di Bogor ya, Cibinong pusatnya. Kemudian sekarang juga kegiatan online terus ya Kak Randi ya. Jadi bisa dijangkau sama teman-teman yang ada di luar Depok dan Bogor. Silakan di follow juga Teras Muda. Oke, Kak Amar dan Kak Randi. Prolog dari saya mungkin begini Kak Amar dan Kak Randi ya. Sudah saya tulis di broadcast ya. Itu saya baca dari atau lihat dari webinar gitu ya. Apa namanya, terkait pranikah gitu ya. Ada orang yang ada salah satu materi yang berkata bahwa apa namanya, sebenarnya nikah itu nggak perlu banyak materi sebenarnya, ekspektasinya atau teorinya gitu kan. Tapi ternyata realitanya nggak begitu gitu. Kita kamar mandi aja bayar gitu ya 2.000 gitu. Apalagi mau mengajak anak orang misalkan untuk berkeluarga, untuk menempuh hidup baru. Apalagi kalau adat-adat yang kita tahu bersama ya, sebenarnya bukannya menafikan atau mengecilkan adat gitu. Tapi memang pada dasar di lapangan ada yang seperti itu gitu, yang membuat kita akhirnya menjadi tantangan tersendiri buat laki-laki gitu. Itu kemudian nggak hanya di situ gitu kan, kemudian di resepsinya, di acaranya pun penuh tantangan juga. Belum lagi nanti permintaan dari misalkan dari mertua dan lain-lain. Itu hal-hal kayak gitu yang akhirnya muncullah tema ini. Sebenarnya tema ini teman-teman juga masukan dari Kak Amar. Jadi Kak Amar juga memberi masukan tema-tema persiapan pernikahan, nanti ada beberapa konten juga. Ini kalau ini masuknya ke finansial ya teman-teman ya. Ada nanti spiritual, kemudian mental dan lain-lain. Ya, itu mungkin dari saya. Nanti kita ngobrol aja santai ya teman-teman. Dan Kak Randi, Kak Amar, semoga sambil ngopi aja. Kalau misalkan nanti kelamaan, kita insya Allah 1 jam aja paling lama ya Kak Amar ya, seperti biasa yang seperti saya lakukan di Instagram. Atau kalau misalkan Kak Amar dan Kak Randi ada acara, bisa di-cut aja nanti 45 menit atau gitu. Nanti teman-teman juga boleh bertanya kalau misalkan ada yang mau bertanya. Yang jawab Kak Amar sama Kak Randi, saya nggak bisa menjawab. Ada. Ya teman-teman, itu mungkin siapa duluan nih yang mau buka duluan nih? Silakan. Mas Amar dulu kali. Aduh, ngobrol-ngobrol aja dulu kali ya. Iya, ngobrol-ngobrol aja ya. Masa berebut ngomongnya kan? Enak kan? Kasih pemantik Kita mulai dari dulu aja kali. Ya, pemantiknya apa nih? Iya. Ini pemantik katanya. Ini kita mulai dari budget aja, budget ya. Gimana budget. kalau kita mulai bahas budget? Berarti ada ini dong, harus ada hitung-hitungan dong. Ada hitung-hitungan, jelas. Ada hitung-hitungan. Ya, oke. Ini menurut ini saya mau nanya karena ngobrol ya. Saya tanya nih ke Mas Abi sama Mas Randi nih. Menurut Mas Abi sama Mas Randi nih, kira-kira berapa sih kasarannya nih, totalan sampai selesai nikah? Maksudnya sampai prosesnya ya. Sama dicat sih, coba yang dicat juga. Yang dicat juga kalau bisa kira-kira butuh berapa sih sampai nikah itu, sampai akad nih ya. Nggak apa-apa juga yang ikut di sini bisa tulis juga di chat kira-kira butuh berapa sih. 1.500.000, 100 juta, 10 M ya, terserah ya. Kira-kira aja nih. Mas Abi dulu nih, Mas Abi dulu. Dari saya ya. Kalau saya kira-kira yang saya tahu dari teman-teman saya kan. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang nikah atau apa, saya coba tanya gitu. Cuman terbuka juga mereka gitu. Sekitar 50 lah, itu aman semuanya. dari ngasih mahar misalkan, tenda dan lain-lain, itu 50 lah. Masya Allah. Depok ya, daerah Depok ya ini ya. Ya. Oke. Mas Randi, kira-kira berapa Mas Randi? Ini budget biasa ya Kak Amar ya. Ini budget yang tenda biru di kampung ya. Iya. Belum gedung ya. Iya. Oke.
yang prasmanannya ayam, daging lah minimal, yang apa namanya, lebih mercy lah. Karena Andi mungkin Ya, udah kalau miliaran kayaknya. wah enggak. Kalau nggak sebenarnya pertanyaannya kan simpel ya. Kalau ditanya berapa biaya nikah gitu ya, atau ya berapa biaya nikah. Benar. Kalau kalau nikah itu kan intinya itu, ini kalau kita bicara nikahnya mungkin ya, ini kalau ngobrol sama Samar lah ya. Kalau saya nikahnya, mindset saya nikahnya itu sebenarnya murah sih. Ya karena kita Oh tinggal iya, ke KUA, paling ke KUA bener. itu paling berapa sih, bayar KUA itu paling sekian ratus ribu atau berapa juta, sekian ratus ribu kali ya, ngasih sekalian Nggak sampai ngasih 1 juta, apa nggak sampai. parcel, nggak sampai 1 juta lah ya intinya. Bicara nikah Sampai. gitu ya. Tapi kalau kita bicara resepsi dan perintilannya, nah ini beda-beda setiap orang ya. Jadi sebenarnya kita kan sering kali mungkin ya, kalau buat saya pribadi mungkin ya, itu memandang sesuatu itu secara apa, memandang pernikahan itu sebagaimana wajarnya gitu ya. Padahal esensinya mungkin seringkali kita lupakan atau mungkin kita nggak ngeh gitu ya. Banyak orang akhirnya terfokusnya ke resepsinya lah atau mungkin apanya lah. Padahal kalau saya, menurut saya pribadi sih ya, nikah itu sebenarnya murah gitu ya. Mungkin cukup dengan tadi ya, ke KUA bayar penghulu, mungkin kasih entah itu infak atau mungkin fee buat penghulunya plus mahar, ya tinggal di total aja tuh kira-kira berapa. Jadi kalau biaya pernikahan kurang lebih segitu. Kalau resepsi Berapa itu? pernikahan Berapa gitu ya, jumlahnya? Berapa jumlahnya? nah kalau resepsi pernikahan ini macam-macam, setiap orang ya bisa 50 juta, bisa 100 juta ya. Kalau sekelas kemarin yang baru nikah kayak Lesti Bilar kan berapa miliar. Jadi kayak gitu Mas Awar ya, kalau apa, sudut pandang saya sebagai orang yang belum menikah. Masya Allah ya. Oh iya, tadi berarti Hebat saya ya, sudut ini pandangnya lebih pandangannya. jauh ya, kamar ya. Kalau saya tadi bukan nikah doang, resepsi tadi. Ya, ya, ya. Jadi sudah bagus ini mindset kita semua ya. Insya Allah Mas Randi juga pastinya juga paham ya tentang manajemen keuangan dan juga pengembangan diri ya. Bagaimana kita mengatur keuangan kita ya. Tentunya dengan menikah nanti ya. Dan memang benar ya, tentang pernikahan ini, tentang keuangan ini, sebenarnya keuangan ini konsepnya tidak ada standarnya ya, sama sekali tidak ada standarnya. Saya itu ada satu teman di Jogja ya, tanpa saya perlu sebut namanya juga. Karena anaknya seorang yang istilahnya sangat punya ya, mungkin kalau bahasanya gaul sekarang anak sultan gitu ya istilahnya. Jadi punya, karena saking banyaknya uangnya, mereka itu mau resepsi saja, nanti bulan madunya mau di sini, nanti kita foto post weddingnya mau di sini, mau di sini. Itu bisa sampai keluar mungkin 1 M sendiri. Dan itu ketika dia mau mengajukan ke orang tuanya ya, dan orang tuanya iya-iya aja. Tapi sewaktu dikonsulkan gitu, sewaktu dikonsulkan dikasih saran lagi, kita kasih saran lagi. Pernikahan itu ya, itu habisnya itu cuma sehari aja. Cuma sehari, maksimal 1 bulan, Anda habiskan uang sebanyak itu, cuma buat senang-senang aja, padahal kehidupan pernikahan itu bukan cuma di awal saja. Jadi banyak, ini kalau kasusnya orang kaya ini kan mungkin aman-aman aja ya nantinya. Tapi banyak kasusnya memang karena egonya terlalu tinggi sampai berhutang kemana-mana. Jadi setelah menikah itu justru penghasilan itu untuk nyicil walimahnya nggak selesai-selesai. Ada yang kisah sampai segitunya. Iya, Jadi iya, 100 betul, juta betul. biaya walimah 100 juta dia cicil. 10 tahun belum selesai nyicil tendanya. Setelah nikah 10 tahun hidup itu Ya. cuma nyicil tenda. Buat apa kan ya? Padahal kalau Tendanya udah rusak itu. kisahnya yang lah ya, yang disampaikan sama Ustaz Felix Riau itu kan ya juga, kalau nikah itu ya uangnya mending disimpan buat nanti. Jangan, nggak perlu Betul. banyak-banyak buat walimah. Sebenarnya walimah perlu, tapi nggak perlu kita habisin banyak-banyak di situ. Mending kita simpan ya. Jadi memang mindsetnya benar, walimah nanti tergantung kesanggupan ya. Kalau Mas Abi sanggupnya 50 juta, Masya Allah, nggak apa-apa Mas Abi ya. Silahkan dijalankan ya. Masya Allah itu, semoga kita aminkan ya. Semoga bisa nanti ya Amin. tercapai sesuai kesanggupannya ya. Nanti 50 juta bisa jalan juga Mas Abi. Mas Randi juga nanti kalau mau semampunya juga enggak apa-apa Mas Randi ya. Jadi memang disesuaikan sama kesanggupannya semua orang. Mas Randi sanggup 200 juta, Masya Allah. Enggak apa-apa itu Mas Randi ya. Dijalankan aja ya. Ya. Jadi Jadi, kalau tentang uangnya itu ya
benar kata Mas Randi tadi. Itu, yang penting nabungnya ini. Nah, gimana cara nabungnya ini? Tanya Mas Randi nih. Iya sih bener ya. Kalau emang ya kalau dipikir-pikir ya Mas Amar ya Mas Abi ya memang ya apa dan biasanya kita terkadang suka terjebak gitu ya. Maksudnya terjebak ya akhirnya mindset kita jadi salah arah gitu ya. Kita memandang seharusnya pernikahan itu sebagai esensinya kan esensi pernikahan itu kan di akadnya betul ya Mas Amar ya di akadnya di pernikahannya Iya, itu di yang akadnya. betul-betul kita butuh ya keseriusan dan juga keterikatan di situ gitu ya. Tapi karena esensi pernikahan ini yang sering kali mungkin ya, termasuk saya juga mungkin sebelumnya juga sering kali memandang kalau nikah itu emang ya butuh budget yang besar sehingga akhirnya banyak orang anak-anak muda yang gue ntar dulu nikahnya karena uangnya belum cukup gitu ya. Mungkin seru juga nih bahas temanya kan mau nikah tapi belum punya uang. Sebenarnya pertanyaannya uangnya mau nunggu sampai kapan atau sebatas apa kriteria kita tuh dikatakan sudah punya uang gitu ya. Apakah kita jangan-jangan punya uang ini kalau kita udah sesuai dengan standar teman kita yang nikahnya 75 juta. Jadi kita nunggu sampai punya 75 juta gitu ya. Dan ketika nanti kita sudah punya uang 75 juta di 2 tahun kemudian, ternyata nilai 75 juta itu nggak sama seperti nilai 75 juta di 2 tahun yang kemarin gitu ya. Jadi kurang-kurang juga. Jadi itu juga mungkin ya akhirnya buat kita anak-anak muda kan kadang kalau bahas finansial cukup sensitif dan akhirnya jadi apa jadi ini sendiri mungkin ini apa jadi pertimbangan tersendiri mungkin ya Mas Amar kayak gitu ya kurang lebih ya. Iya, benar banget sih. Jadi memang jadi pertimbangan tersendiri, apalagi memang sangat sensitif kalau kita bahas tentang uang ini ya. Kita bahas tentang uang ini, kita itu nggak bisa selalu apple to apple. Kalau bahasanya, kita nggak bisa membandingkan diri kita sama orang lain itu apple to apple. Itu nggak sama sekali nggak bisa. Dari awal, dari dituliskan saja ya, pertama kali dituliskan adalah diciptakan adalah pena sudah menuliskan takdir kita, di sana juga ada rezeki kita, jodoh kita, uang kita di sana. Jadi kalau kita mau bandingkan saya sama Mas Randi, sama Mas Abi, sama orang lain, sama anak sultan, kita nggak akan bisa sebanding. Dan kalau kita selalu melihat orang itu yang lebih saja yang kita lihat, kita nggak pernah lihat ke bawah ya, kayak yang mungkin sering lihat fotonya atau meme-nya itu ya, yang orang yang punya naik pesawat, terus ada di bawahnya orang yang naik mobil, wah aku pengen punya pesawat kayak dia. Ada orang yang cuma punya motor, dia bilang aku pengen mobil kayak dia. Ada yang orang cuma naik sepeda bilang aku pengen punya motor kayak dia. Ada yang orang jalan kaki bilang aku pengen punya sepeda kayak dia. Terus ada orang yang nggak punya kaki, nggak bisa jalan bilang aku pengen punya 2 kaki kayak dia. Jadi kalau kita selalu melihat ke atas ya, kalau kita selalu melihat ke atas, kita nggak akan pernah bersyukur dan nggak akan pernah bisa menerima standar kita sendiri. Jadi kita memang harus bisa ngelihat ke bawah. Itu pentingnya ya. Kalau kita mindsetnya harus bisa ngelihat ke bawah. Cuman masalahnya di era digital sekarang ini ya, kita kalau bahasanya itu era penuh filter gitu ya. Jadi Instagram kan kehidupan penuh filter ya. Jadi kita nggak tahu aslinya seperti apa. Orang yang masuk di Instagram yang filter-filter aja. Kalau nggak make upan kan nggak ditunjukin di Instagramnya. Ya, kalau make upan baru kelihatan di Instagram. Kalau belum sukses nggak akan ditunjukin di Instagram. Kalau sudah sukses baru muncul di Instagram. Jadi yang ada di explore Instagram kita isinya orang-orang yang nikahnya udah mewah-mewah semua. Dan itu yang menjadikan mindset kita ya lama-lama, lah ini nikah itu ya kayak gini. Padahal nggak seperti itu. Yang namanya pernikahan yang harus. Pernikahan itu sesuai dengan, padahal sesuai dengan sanggupannya masing-masing. Jadi bicara tentang standar ini ya memang harus disesuaikan sama, nggak cuma laki-lakinya, ini kan laki-laki semua. Nggak ada awatnya. Jadi kalau ahwat itu juga punya standarnya sendiri. Ini standar Ikhwan disesuaikan sendiri. Mas Abi punya standarnya. Pasti Mas Randi juga punya standar kesiapannya. Oke, PR-nya ya. PR-nya ini ahwatnya ini bisa nerima standarnya apa enggak? Nah, itu PR-nya. Nah, itu menarik tuh Kak Amar tuh. Iya, gitu. Kadang bukan hanya akhwatnya doang yang menerima standar itu Kak. Orang tua dari akhwat tuh menerima standar itu atau enggak? Wah, kayaknya Abi udah punya ancang-ancang ke sana gitu ya, udah tahu banget kayaknya. Gitu. Gak cuma urusan akhwatnya tapi orang tua dari si akhwat gitu ya. Iya, ini kayaknya udah jauh ini perjalanannya ini Mas Andi ya.
Atau jangan-jangan ini juga apa adik apa kakaknya dari si Ahmad juga bisa. Kalau dilangkahin kan harus bayar tuh. Itu yang tuh lebih tahu lagi tuh hitung-hitungan itu. Oh, lebih tahu lagi. Mereka gini Kak, apa namanya? Kalau anaknya misalnya naik pertama gitu kan, perempuan satu-satunya gitu kan. Kan orang tua pasti punya ekspektasi sendiri, pertama itu. Kedua, kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu pasangan ya di yang keberapa ya? Yang ke-8 kalau salah, ada kegiatan saya yang ke-8 tentang mahar itu. Menarik sih. Ini kalau gabung atau enggak nih tahu ya orangnya. Kalau dia itu ini apa namanya? Perempuannya itu sebenarnya mampu gitu, mampu. Orang di atas rata-rata lah ya ekonominya ya. Kemudian memang laki-lakinya punya niat yang tulus ya, seperti Kak Amar bilang di ngobrol-ngobrol sama saya juga di yang ke-7 itu ya, bahwa ketika niat kita udah tulus misalkan, nothing tulus ya, kita nikah tuh mau apa gitu, mau punya keturunan misalkan, mau punya istri, mau punya keturunan gitu kan, udah itu aja itu. Ketika udah punya niat itu ya udah gitu, tinggal cari pendamping akhwatnya itu. Cuman akhirnya ketika akhwatnya menerima, tantangan selanjutnya kan itu kan keluarganya keluarga dari perempuannya gitu. Kita kan akhirnya nggak bisa kayak sinetron yang kawin lari gitu kan. Ya. Capek dong kawin lari lah, capek. Iya lari kan, penghulunya juga capek ngejar kan gitu, kayak gitu. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu kan akhirnya kan menjadi apa ya, realitanya begitu gitu kan. Nah, ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Akhirnya udah sama-sama klik gitu kan, perempuan laki-lakinya, orang tuanya belum klik gitu kan. Mungkin Kak Amar pengalamannya gimana gitu? Apakah Kak Amar termasuk yang kan Kak Amar udah nih berapa tahun Kak? Udah setahun ya? 2 tahun ya Kak? Jalan 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun tahun. ke-2. Nah, mungkin Kak Amar bisa bentar lagi nih, pas 2 tahun ini. Kalau ada gitu kan. Kalau ada mungkin bisa memberikan pengalaman gitu. Cuman kalau misalkan coba ini ada teman saya, teman ngaji ya, teman ngaji saya itu dokter spesialis lah ceritanya. Dokter spesialis tapi belum selesai, maksudnya masih sekolah spesialis. Ini studi kasus ya, kita studi kasus. Misalkan ada di posisi seorang dokter spesialis. Coba bayangin kan, mungkin kalau orang yang nggak tahu ya sekolah dokter itu gimana, mungkin bayangin dokter spesialis dia punya duit banget ya ini ya, kalau dibayang-bayangin. Tapi kenyataannya waktu sekolah dokter spesialis, sekolahnya itu makan biaya yang sangat banyak dan nggak ada pemasukan sama sekali, 0. Jadi memang cuma keluar uang aja, nggak ada pemasukan. Dia harus full sekolah, dia nggak ada pemasukan. Ya, dia kasusnya seperti itu, dan dia kondisinya ini pilihannya kalau mau nikah, nah terus dia nggak ada pemasukan. Tapi dia usianya juga sudah sangat mapan dan dia nggak mau, misalkan dia nggak mau pacaran, dia nggak mau pergaulan bebas dan lain-lain. Dia pengen menikah saat itu juga. Gimana coba posisinya? Kalau di posisi seperti itu. Ini kasusnya, kenyataannya benar-benar ada. Dan ada jalan keluarnya sebenarnya. Dari semua hal itu ya. Sebenarnya di Islam ini pasti ada jalan keluarnya. Dan kasusnya seperti itu. Coba kalau kita bayangkan ya, Anda di posisinya dia. Pasti kan sebagai laki-laki terutama yang punya kewajiban untuk menafkahi, wa asyiruna bil ma'ruf, juga walal walidah ini, kalau misalkan seorang laki-laki ya, dia punya kewajibannya rizquhunna wa kiswatuhunna. Dia punya kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian bil ma'ruf. Semuanya pasti bil ma'ruf, wa asyiruna bil ma'ruf. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, semuanya bil ma'ruf ya. Bil ma'ruf itu kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya baik, dikenal baik gitu kalau dari artiannya. Tapi sebenarnya yang kalau di dalam tafsir pasti penjelasannya itu bukan cuma baik saja, pasti secara patut gitu, patut. Yang diminta itu secara patut, dan itu adalah kewajiban laki-laki. Makanya kalau dalam posisi seperti itu, tuntutannya laki-laki untuk menafkahi secara patut, sedangkan dia sedang nggak punya uang, dia sedang sekolah spesialis, istilahnya kan dia investasi ya, sekolah spesialis itu dia masih investasi, belum selesai. Tapi kondisinya dia sudah wajib menikah, di mana dia kalau nggak menikah itu bakal terjerumus dan lain-lain. Ini kan kondisi yang sangat serius ya. Kondisi yang istilahnya susah banget pilihannya orang ini. Dan tahu nggak pilihannya akhirnya dia seperti apa? Ya dia nikah.
Dia nggak punya uang, dia nikah. Benar-benar nikah. Dan yang menafkahi di awal pernikahan itu bukan dia tapi istrinya. Boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh, tapi ada syaratnya. Boleh tapi gitu. Tapi disepakati dulu. Yang penting itu dalam Islam itu semuanya akad. Makanya kalau nikah itu yang penting akadnya. Nanti juga dalam rumah tangga semuanya yang penting akadnya. Akadnya bagaimana? Saat pernikahan itu akadnya sudah jelas, nanti ini saya masih sekolah spesialis, bayarin saya dulu. Saya dibayari dulu untuk kehidupan sehari-hari, saya perlu bantuan, saya masih sekolah spesialis, saya nggak bisa membiayai yang lain-lain. Dan itu ada akadnya. Karena kalau ulama-ulama terdahulu ya, beberapa ulama itu bahkan sampai mengatakan kalau misalkan si laki-laki ini nggak menafkahi istrinya, tapi dibayari istrinya, dan nggak bilang, nggak ada kesepakatan, itu hitungannya hutang suami ke istri. Hutang. Setiap peser uang yang keluar dari istri, hutangnya suami. Kalau nggak bilang. Kalau ada akadnya, beda lagi kasusnya. Itu jadi sedekah istri untuk suami. Ya, akad itu penting. Pembicaraan itu penting. Ini konteksnya, makanya kalau kenapa bisa aja nikahkan tanpa ada uang yang sangat banyak gitu. Bahkan sampai setelah nikah nanti, bisa aja dia itu nggak harus biayai istrinya selama jangka waktu tertentu. Kan ini dia bahasanya investasi ya. Berarti maksudnya kan nanti pasti setelah selesai nanti dia akan memuliakannya. Seperti guru ngaji saya bilang, guru ngaji saya kan ini dokter ya, seorang dokter spesialis. Dia punya teman juga dokter spesialis. Nah temannya ini yang jauh satu dekade di atas saya ya pastinya guru ngaji saya. Jadi jaraknya kan jauh nih dengan saya. Dulu waktu dia masih kuliah ya sama kasusnya seperti teman ngaji saya atau muridnya juga. Jadi kasusnya juga sama. Dia waktu nikah itu ya nggak punya uang, dibayar sama istrinya. Setelah selesai spesialisnya, benar-benar dimuliakan sekali istrinya. Benar-benar dimuliakan sekali. Minta apa aja dituruti istrinya. Karena dulu sudah mampu mau menemani suaminya di kala kondisi suaminya nggak punya apa-apa. Setelah selesai dimuliakan sekali. Mau belanja di Singapura, ya udah sana ke Singapura sana. Kamu mau belanja di Malaysia, ya udah sana jalan-jalan ke Malaysia sana. Benar-benar dimuliakan karena memang ujiannya bagi seorang wanita itu di saat laki-lakinya atau suaminya nggak punya uang. Itu ujiannya perempuan. Kalau ujiannya laki-laki di saat laki-lakinya yang punya uang banyak, nah itu ujiannya laki-laki. Iya. Iya. Kebalikannya ya. Iya Mas Randi. Gimana nih Mas Randi? Kira-kira pendapatnya Mas Randi? Ya Mas Randi punya imajinasi banyak dari tadi. Ya sebenarnya kalau masalah orang tua sih emang cukup tricky ya, apalagi kalau kalau Mas Abi mention terkait gimana kalau yang punya kriteria itu adalah orang tuanya. Sebenarnya kita melihatnya mungkin kalau menurut saya pribadi gitu ya. Ini jujur bukan pengalaman saya. Kalau tadi Mas Amar kan emang jam terbangnya sudah luar biasa melesat gitu ya. Kalau saya ini sebagai sosok yang seorang inilah jomblo pembelajar lah. Jadi saya mendengarkan dari guru saya ya. Saya ingat banget ketika ada ini ketika nggak tahu kenapa pas Mas Abi bilang gitu, saya jadi teringat dari salah seorang ustadz ketika saya ikut salah satu kajian pranikah gitu ya, pernah bilang bagaimana caranya ketika kita menghadapi kondisi mertua yang punya ekspektasi atau punya kriteria tertentu gitu ya. Kemudian jawabannya adalah justru kita sebagai laki-laki jangan malah yang meminta atau memohon kepada si perempuan untuk memohon ke orang tuanya agar dalam tanda kutip si perempuan ini mungkin untuk merayu orang tuanya gitu. Justru itulah masalah awal yang harus kita hadapi. Jadi itu dulu harus kita hadapi. Kan kita nanti nikah kan banyak masalah ya. Tapi kalau baru masalah itu aja laki-lakinya udah jiper, udah ayo kamu dong bilang ke orang tua kamu gitu ya. Dan cowoknya nggak berani ngomong sama orang tuanya. Ya gimana nanti mau memimpin rumah tangga gitu ya. Yang mimpin itu nanti itu cowok. Jadi itu merupakan sebuah masalah yang memang ya Allah kasih buat kita, buat laki-laki gitu. Untuk apa? Kan laki ini kan jadi kowam ya, jadi seorang pemimpin gitu yang menguatkan. Ya itulah yang nantinya akan menjadi sebuah penguatan buat laki-laki biar ke depan ya memang kamu tuh layak gitu. Dan sometimes kan mungkin boleh jadi sering kali ya bahkan ya. Saya nggak tahu nih kalau pengalamannya Mas Amar barangkali mungkin ada. Menurut saya bisa jadi target itu bukan untuk kita bisa memenuhinya, tapi kita untuk bisa
berusaha di atasnya. Jadi misalkan ada target, pokoknya harus 100 juta gini. Ternyata karena udah usaha, nggak tercapai. Sesungguhnya pengen dilihat boleh jadi ya, oleh si calon mertua misalkan, itu bukan nilainya, tapi apa? Tapi cara kita, usaha kita nih kayak gimana sih, dan mungkin kayak ujian lah ya. Ini orang benar nggak sih gitu ya. Jadi kayak gitu kali ya kalau menurut saya. Kayak kalau saya terlalu banyak nanti dikiranya saya mengajarkan ajaran sesat gitu ya. Tapi kurang lebih pandangan saya sih kalau ada orang tua dari si calon yang punya target atau ekspektasi tertentu, coba deh dilihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Bukan dari sisi yang memberatkan, tapi dilihat dari sisi yang menguatkan gitu. Insyaallah. Masya Ini Allah, udah benar jauh banget banget ini. pendapatnya ini. Mas Aldi benar banget ya. Iya, ini ada kisah-kisahnya banyak sekali sebenarnya. Iya. Kisahnya banyak sekali yang mirip dengan Mas Aldi. Keluarkan Mas Amar, salah satunya keluarkan. Jadi ini kalau dari pengalaman saya, jadi orang tua sebenarnya banyak versinya. Jadi kita nggak bisa matok. Oh ini berarti dia kasih ujian buat kita, dia mau nilai usahanya saja dari kita. Yang penting kita usaha, dia mau. Nggak semua orang tua juga seperti itu ya. Ada orang tua juga yang saklek banget, harus gini, kalau nggak ya udah nggak usah. Ada orang tua juga yang ya udah langsung aja gitu. Jadi benar-benar variasinya macam-macam, dan memang mayoritas pasti mengapresiasi usaha memang ya. Dan kalau dulu saya itu sebelum maju ya, dan tentunya saya pasti izin dulu ke Abi, Umi ya, ke orang tua saya bilang mau nikah nih, dikasih wejangannya simpel banget, wejangannya dari ayah saya ini, bapak saya kasih wejangan simpel banget, pokoknya nanti ya kalau harus siap mentalnya, kalau ditolak ya sudah, kamu langsung untuk proses dengan yang lain, katanya Abi kayak gitu. Jadi mental siap nikah itu bukan siap nikah dengan si dia, tapi siap nikah dengan siapapun. Bukan siap nikah terus harus dengan si dia, bukan siap nikah harus dengan si dia, tapi siap nikah harus dengan siapapun. Jadi kalau ditolak ya sudah, kamu langsung cari yang lain karena kamu sudah siap nikah. Kalau ditanya siap nikah, kamu siap nikah udah. Sudah itu bukan sudah siap nikah dengan si dia, tapi sudah siap nikah diri Anda sendiri, bukan dengan si dia. Jadi kalau ditolak sama si dia ya udah langsung aja ganti sama yang lain. Jadi kalau maju ke mertua nyaranin yang banyak-banyak, saya ngikut caranya Ustadz Salim Villa. Ustadz Salim Villa bilang, ya saya maunya segera, saya nggak mau berlama-lama, saya mau segera gitu. Kalau kata Ustadz Salim Villa dulu waktu lamar istrinya, ya saya dulu sewaktu diminta lama ya, ini kita perlu berapa lama untuk walimahnya, kita nanti perlu jarak berapa lama, kita perlu ini itu. Ustadz Salim Villa pengennya segera gitu. Ustadz bilang, saya pengennya segera. Kalau Anda nggak mau, ya sudah, saya langsung pindah, saya ke akhwat yang lain. Ustadz Salim bilang gitu, udah benar-benar gitu. Mantap ya. Ya sudah, mantap. Jadi memang tegas. Kita harus punya ketegasan dalam hati kita. Jadi jangan terlalu terpaku dengan satu wanita, itu yang paling penting banget. Jadi kita itu harus terpaku dengan diri kita sendiri. Kita punya standar kita. Jangan ngemis-ngemis ke perempuannya, tolong dong bujukin ke ayahmu, ke orang tuamu. Bujukin dong, itu memang benar-benar nggak baik, benar banget karena masalah nih tadi ya. Tolong bujukin ke bapakmu dong, please. Nah nanti mertuanya bayangin, apaan sih anak ini kok udah nggak jelas banget ini anak ini. Datang sama melongo gini ya, kanan kiri ya, kayak orang nggak tahu ya, nggak jelas. Ini anak serius sama enggak kan pertanyaannya? Ini anaknya cuma datang udah bingung. Khawatir, tapi ya kita harus punya ketegasan sendiri ya, kita harus punya pendirian. Ya, pendirian kuat banget yang harus kita pegang. Kalau nggak diterima, ya mundur ya nggak, langsung mundur aja nggak apa-apa. Anda tegas. Jadi yang Anda tunjukkan itu kan pasti kelebihan diri Anda ya. Ya saya ini sudah mapan, saya ini seperti ini, saya ini seperti ini. Atau mungkin juga sejujur-jujurnya. Kalau dulu saya mati juga jujur banget saya dulu bilang ke calon mertua saya bilang, ya saya nggak mampu bayar kuliahnya anak Anda, saya nggak mampu. Saya cuma mampu bayari kehidupan sehari-harinya. Jadi saya nggak bisa bayar kuliahnya. Nanti saya tetap minta bantuan Anda buat bayar kuliahnya. Anda mau nggak gitu? Jadi saya bilang jujur banget,
saya nggak bisa, Harus. nggak mampu. Dan Nah, responnya baik, alhamdulillahnya dulu ya. Kalau responnya nggak menarik. baik ya sudah, saya nggak mau maksain gitu. Menarik ya. Jadi memang ketika proses itu kita tuh emang harus ini ya Mas. Emang kita tuh harus terus terang terhadap kondisi itu gitu Iya. ya. Jadi ya nggak Hmm. usah ada hal-hal yang dicipta-ciptakan atau pencitraan yang berlebihan gitu ya. Kalau memang nggak sanggup Benar atau sekali ya. Oh, punya segini ya sampaikan gitu ya. Dan nggak cuman berarti bicaranya itu nggak cuma seputar nikahnya gitu ya. Tapi boleh jadi apa impian si cewek yang itu belum jadi kenyataan dan mungkin itu akan diwujudkan bersama kita, ya kita harus deklarasikan juga mungkin ya, apakah kita siap menanggungnya, misalkan dia mau lanjut studi atau misalkan apa, berarti itu juga harus harus disampaikan ya ketika proses tersebut gitu ya. iya benar ya. Apalagi terutama Iya, yang sensitif kan biaya ya, Mas Andi ya. betul, Biaya kan sensitif betul. banget nih. Jadi Mm-mm. memang harus disepakati nih di awal biar nggak ada masalah lain nanti kalau misalkan dari awal sudah sepakat, oh ya sudah kamu ini nanti saya bayar kuliahnya atau nanti oh ya nanti saya bantu dulu ini itu oh ya nanti atau walimahnya saya aja yang ngurus nanti atau walimahnya 50-50 itu benar-benar semuanya full pembicaraan dan kesepakatan full Yes, perlu pembicaraan dan oke, kesepakatan jadi nggak terus diserahkan semua ke cowok nggak terus diserahkan semua ke cewek tapi ngobrolnya itu Mas Andi ya mungkin tips betul. ngobrolnya nih Mas Andi persuasinya ini gimana Mas Andi. Kalau saya tadi mau highlight ini aja nih, apa key points dari saya yang tadi, apa key points yang saya bisa tarik garis lurus dari yang Mas Amar sampaikan gitu ya. Jangan sungkan untuk membicarakan kalau nggak mau nanti berantakan. Jadi kita nggak boleh sungkan untuk Waduh. membicarakan. Yes. Benar nggak ya? Saya tiba-tiba kepikiran tuh. Jadi itu jangan sungkan untuk membicarakan itu daripada nanti berantakan di kemudian harinya gitu ya. Jadi ya bicarakan aja gitu ya. Toh juga bukan suatu hal yang aib gitu ya dan bukan suatu hal yang apa yang negatif juga buat kita. Daripada nanti berantakan hubungannya dan rumah tangganya lebih baik dibicarakan dari awal gitu. Saya hanya menyimpulkan ya. Saya hanya menyimpulkan dari Mas Luar biasa Amar ini. sebagai Ilmunya teman luar biasa. ngobrol. Kak Rani ilmunya luar biasa ini. Udah cepet ya ini. Luar Berapa biasa. episode nih kita nih? Kak Rani Iya. udah ini. Iya tuh. Ya teman-teman yang mau bertanya boleh diketik ya. Nih alhamdulillah nih Iya. 30 partisipan, 30 partisipan yang konsisten. Silakan yang mau bertanya masih ada waktu 15 menit Iya. lagi sebelum 1 jam. Jadi Jadi teman-teman Mas, yang mau ngobrol silakan di chat. Kenapa Kak? jadi Mas Andi ini kalau salah satu tentang kejujuran ini ya terus terang ini biasanya masalah terus terang ini sebenarnya nggak menghambat kita dari jodoh gitu kan kadang orang khawatir banget kalau aku terlalu jujur malah nanti nggak tahu ya siapa tahu Iya, dia malah nggak suka sama diriku Mm-mm. gitu ya kan kita kalau terlalu jujur gimana khawatir ya tapi sebenarnya kejujuran ini justru tidak menghalangi sama sekali jadi kalau memang nggak jodoh ya nggak jodoh kalau jodoh ya jodoh gitu memang nasibnya itu seperti itu contohnya salah satu temannya mbak saya ya temannya mbak saya atau ya kenalan lah dia juga anak yang ngaji dan baik-baik anak baik-baik ahwat ini baik-baik ngaji dan dia akhirnya dijodohkan dengan seorang laki-laki gitu, ceritanya oleh guru ngajinya oleh murabinya guru ngajinya dia mau menjodohkan si awat ini anak baik-baik dijodohkan ada satu laki-laki yang siap dan serius ceritanya perempuan ini anak orang ya jadi anak orang punya gitulah ya orang punya istilahnya orang ya punya rumah gede mobil dan uang itu nggak begitu masalah dan laki-lakinya ini bukan orang yang punya jadi laki-lakinya ini cuma tinggal di maksudnya bukan merendahkan ya mohon maaf tapi dia tinggal di desa dan lulusannya pun sudah S2 tapi S2-nya juga bukan universitas yang ternama gitu dan uangnya juga nggak seberapa dia nggak punya uang banyak juga dan benar-benar ada uh, perbedaan ya. Jadi nggak sekufunya itu jauh dalam berbagai aspek dan ketika ditaarufkan itu langsung saklek aja ya. Ketika taaruf itu langsung saklek. Nah, yang menarik itu kisahnya bukan waktu taaruf, tapi sewaktu sebelum taaruf gitu, sewaktu sebelum taaruf. Kisahnya perempuannya ini ke tempatnya, jadi dia itu ngajar ya. Sekarang ini ngajar. Jadi dia perempuannya ini ke tempat sekolahnya itu.
tempat dia ngajar. Nah, sewaktu sampai di sana nggak ada orang ini lagi di suatu tempat yang lain gitu istilahnya ya, si laki-lakinya ini. Jadi si awatnya ini ke sana datang dan nggak ada ikhwannya. Dan di sana ketemu gurunya dari ikhwannya gitu. Gurunya dari ikhwannya, ustadz senior di sana. Dan ngobrol lah sama si ahwatnya. Ketika ngobrol sama si ahwatnya, si ustadznya ini ceritalah tentang ikhwannya. Tentunya cerita, kamu yakin mau sama si ini? Gitu. Ditanyain ya kayak film-film, kamu yakin banget ya mau sama si ini? Kamu tahu nggak sih orangnya ini loh, males banget loh orangnya ini. Orang ini males banget, terus ngajinya juga sebenarnya nggak sebagus apa yang dia bilangin. Jadi diceritain itu justru yang jelek-jelek sama ustadznya ini. Diceritain semua yang jelek-jelek tentang si laki-laki ini. Ustadznya sudah beberin semuanya, dibuka semuanya, belak-belakan. Minusnya, negatif-negatifnya, kekurangannya semua dibuka. Tapi ya Masya Allah ya, awatnya ini ya mau-mau aja ternyata. Setelah kamu dengar semua itu, kamu masih mau? Iya, masih mau. Masih yakin. Ya sudah. Dan ternyata mereka bisa bahagia juga sampai sekarang. Dan itu memang ternyata ujiannya dari ustadznya sendiri. Ustadznya pengen ngetes. Ini yakin nggak sih mau sama orang ini? Mau nerima kekurangannya nggak sih? Kira-kira gitu ya. Karena susah ya nerima kekurangan orang itu. Orang itu kalau di Instagram ini kelihatannya pasti yang positifnya. Nggak akan ada negatif yang ditunjukin gitu. Nggak akan kalau misalkan saya ini misalkan, oh ini Mas Amar ini kelihatan kayak aktif banget. Padahal sebenarnya, oh ini males-malesan banget di rumah, tapi nggak ditunjukin ini. Kalau lagi males-malesan, lagi tidur-tiduran, nggak pernah ditunjukin di Instagram ya. Kan juga ngapain kita tunjukin aib kita di Instagram ya, atau di sosmed yang lain kan kita nggak akan cerita-cerita. Saya ini sukanya gini, saya ini males banget, saya ini subuhnya bangun telat, saya ini sholatnya telat-telat, terlambat, terus saya ini ngaji aja susah, kan nggak akan diceritain. Kalau misalkan seorang itu punya keburukan yang seperti itu ya, di Instagram nggak akan diceritain. Makanya banyak orang itu akan kaget banget ketika nikah. Loh, kayaknya dia itu dulu waktu aku kenal itu di sosmednya dia ini anak baik-baik banget, dia anak ngaji banget. Kok taunya serumah nggak pernah ngaji sama saya, nikah ini seumur hidup. Saya terus yang harus bangunin sholat malam. Kayaknya dia update terus sholat malam itu di sosmednya. Nah, jadi kaget ya. Justru orang yang terlihat sempurna itu hati-hati. Pasti dia menyembunyikan kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Makanya jujur aja, kalau di proposal ta'aruf ada kekurangannya pasti disampaikan. Di proposal ta'aruf itu nggak cuma kelebihan, ada kekurangannya juga. Dan itu juga jadi sebuah kejujuran, keterus-terangan kita. Yang penting tadi ya kayak kata Mas Randi tadi yang bagus tadi ya, kayak Mas Randi tadi menyampaikan bahwasanya ya nanti yang penting usahanya dinilai. Yang penting kita nilai usahanya. Misalkan kita tahu kekurangannya nih, terus dari kekurangannya itu kita mau apakan nih? Kira-kira dari kekurangannya itu kan pasti dia mau mengusahakan. Oh ini saya tahu saya kurang ini, saya mau mengusahakan ini. Saya jujur dari awal. Saya orangnya seperti ini. Misalkan dia bilang, saya jujur, saya nggak bisa ngaji yang pertama. Yang kedua, saya masih merokok. Misalkan dia bilang seperti itu, saya mau berubah. Saya mau berubah, saat ini juga saya proses berubah. Setelah selesai, kira-kira sudah dalam tenggat waktu yang ditentukan, kamu kira-kira berubah kapan? Setelah selesai, ternyata dia masih ngajinya belum lancar. Dan ternyata dia ngerokoknya juga udah selesai gitu. Ngerokoknya udah selesai, tapi ngajinya belum lancar. Kan ngajinya masih belum masuk kriteria nih. Kriterianya kan bisa ngaji, dia belum bisa ngaji. Nah, tapi ini yang perlu kita apresiasi. Loh, dia sudah berusaha. Ngaji itu nggak gampang. Kamu belajar 1 bulan ya nggak mesti bisa lancar ngaji kan. 1 bulan aja pasti masih ada kekurangannya. Yang penting kita apresiasi. Dan apresiasinya ini ada syaratnya. Jadi nggak kita asal apresiasi usaha. Jadi nanti sekalian belajar nih Mas Randi kalau jadi mertua nanti biar ngerti ya. Meskipun jawaban nanti jadi mertua. Anaknya belum punya ya. Udah bahas mertua. Nanti kalau jadi mertua jangan terlalu saklek ya, dan jangan terlalu mudah mengiyakan. Maksudnya, benar kita apresiasi, tapi apresiasi yang sesuai syariat. Contohnya seperti ini. Apresiasi sesuai syariat itu, misalkan dia mengusahakan ngajinya. Oh, dia sudah mengusahakan ngajinya dengan baik. Masya Allah, kan itu sesuai dengan syariat dan itu bagus. Misalkan dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah nggak bolong-bolong. Dia sudah sesuai dengan syariat. Dia sholatnya nggak bolong-bolong lagi. Tapi misalkan ternyata dia masih minum minuman keras atau dia masih suka menyakiti dirinya sendiri lewat berbagai macam zat kimia seperti itu ya, dan itu kan ternyata masih melanggar syariat. Meskipun dia dulu setiap hari mabuk-mabukan, sekarang cuma 1 kali aja seminggu mabuk-mabukannya, kan tetap aja dia masih mabuk-mabukan kan.
itu tetap aja masih melanggar syariat. Walaupun dia setiap hari dia sudah berproses ya, dari dulu setiap hari harus mabuk-mabukan, tapi sekarang jadi 1 hari mabuk-mabukannya aja dalam sebulan, itu dia sudah berproses, tapi tetap aja dia masih mabuk-mabukan. Tetap aja dia masih melanggar syariat. Itu yang nggak bisa kita biarin. Itu yang nggak bisa kita loskan. Jadi kita harus tetap pegang sama syariat kita. Gitu ya, Mas Randi ya. Jadi nanti Mas Randi kalau jadi mertua, juga kalau jadi seorang calon menantu, nanti juga mengusahakannya ya. Usahakan, harus diusahakan dengan sebaik-baik mungkin ya. Mas Abi juga, dan Mas Abi ini yang sudah beluk-beluknya sudah kayaknya seorang tua udah maju ini Mas Abi ini. Yamaha deh, jadi endorse dong. Ya, ya 10 menit sebelum 1 jam ini teman-teman nggak ada yang mau tanya nih, seriusan apa malu nih terkait biaya soalnya kali ya, malu ya, budget ya. Ini ada yang tanya ini satu Mas Abi. Mana? Ada dua yang tanya. Oh, ada 3 yang tanya. Oh, saya ke bawah nih, saya belum ke bawah. Oh iya. Jadi tugasnya cowok itu memuliakan wanita dengan memberikan yang terbaik gitu ya. Dan yang perempuan memuliakan laki-laki dan memberikan kemudahannya gitu ya. Sweet banget ya, begitulah ya problemanya lah ya. Seru lah ya. Ada pertanyaan nih dari Mahzumia namanya. 98. Kelahiran 98 kali ya. Maaf Bang. Mau nanya nih, bagaimana jika ortu laki-laki yang minta tunggu itu? Gimana ya Bang? Soalnya ortu laki-laki menginginkan si wanita ini sebagai menantunya. Apakah kami sebagai wanita tetap menerima? Berarti yang menunggu wanitanya. Yang menunggu wanitanya karena ada instruksi menunggu dari laki-laki. Orang tua laki-laki. Saya tertarik sama tadi tuh yang pagi-pagi. Siang atau sore yang Kak Amarser ya? Yang jangan judulnya Kak? Tadi di kajian itu. Jangan menunggu aku ya. Iya itu aku, sedikit puitis itu Mas Abi ya. Ya pas banget tuh ya. Nah itu Kak, sama kayaknya ini. Sepertinya sama ini nih Kak. Langsung jawab aja kali ya Kak. Jangan nggak lupa. Waduh. Gimana Mas Abi? Mas Randi, ya. Kalau menunggu ini gimana Mas Randi? Menurut Mas Randi ini, kalau disuruh menunggu ini bawah pakai dengan. Waduh, gimana ya kalau takut salah jawab saya ini kalau bahas kayak gini ya. Soalnya kan perempuan. Jadi kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin kalau dari sisi perempuannya mungkin balik lagi ke sisi perempuannya. Kalau tadi saya balikin aja ke ceritanya Mas Amar tadi, seperti Ustadz Salim beserta istrinya. Jadi memberikan ketegasan dalam memberikan sebuah ketegasan dalam sebuah keputusan gitu ya. Jadi ya kalau kita memang sudah siap nikah ya, berarti kan kita sudah siap dengan siapapun gitu. Jadi balik lagi ke situ sih kalau menurut saya. Dan kalau dari tadi ceritanya Ustadz Salim yang saya dapat banget, ya berarti misalkan kalau cowoknya yang disuruh nunggu, ya cowoknya tadi tegas ya bilang ke perempuan, ya saya pokoknya mau buru-buru nih, nggak bisa lagi nunggu. Kayak gitu misalkan gitu ya. Nah kalau tadi ceritanya katanya sisi cowok ya, ini sisi perempuan nih yang berarti disuruh nunggu. Nah nggak tahu nih perempuannya, mbaknya ini kondisinya kan kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa gitu ya. Kali aja ada yang disuruh nunggu tapi waiting listnya banyak di belakang. Ini kan yang repot ya. Jadi yang perempuannya udah mau jadi sama satu cowok tapi disuruh nunggu, dan waiting list si perempuan ini cowok yang ngantri banyak di belakang, cewek idaman gitu ya. Ini kan repot ya kalau kayak gini ya. Tapi kalau ternyata kondisinya kayak gitu, nah itu diserahkan sih, saya kurang begitu. Saya serahkan kepada ahlinya, mungkin ini Mas Amar untuk menambahkan. Cuman kalau dari sisi saya hanya merimain kedua hal tadi. Yang pertama, kalau kita sudah siap nikah, berarti kita siap dengan siapapun. Kalau kita sudah siap nikah juga kita butuh ketegasan dalam setiap keputusan, sebagaimana tadi yang kisah tentang Ustadz Salim ya, ketika dia sudah mau nikah namun misalkan disuruh menunggu, ya sampaikan kalau emang udah harus segera, nggak bisa ditunda nih. Ya udah, itu harus kita sampaikan. Jadi saya baca, Masya Allah, benar sekali Mas Andi ini. Tadi saya baca narasi dari terakhir nih Kak Jana Kak. Aduh,
Kayaknya Kalau dari dalam perempuannya gimana nih Mas? Kalau dari perempuannya Mas, kalau misalkan analoginya kayak gitu gimana nih? Jadi Kalau perempuannya kan konsepnya ini kan tadi laki-laki yang saya cerita. Jadi benar banget yes, sebenarnya opsi pertama itu bisa tegas. Itu opsi pertama, tapi ada opsi kedua. Karena kita nggak bicara tentang laki-laki lagi. Jadi perempuan itu biasanya memang tugasnya adalah yang didatangi umumnya secara umum. Meskipun boleh perempuan yang maju dulu lebih dahulu, tetapi secara umum juga secara sosial lebih diterima adalah laki-laki yang maju. Bukannya dilarang ya, bukannya haram, boleh saja, boleh. Zaman Nabi juga ada perempuan yang maju ke Nabi. Tetapi di sini kita berbicara tentang sesuatu yang diterima di sosial dan juga sesuatu yang dibolehkan di agama. Jadi uh, kalau misalkan posisinya ahwat, diminta menunggu, pilihannya dua. Yang pertama seperti Mas Radit tadi, tegas, ditegasin dari awal. Saya nggak bisa menunggu, saya cari yang lain saja. Kemudian keputusan yang kedua, boleh Anda menunggu dengan syarat ada kesepakatannya dulu. Berapa lama saya harus menunggu? Itu pentingnya. ya. Berapa Lama? maksimalnya? Nggak ada maksimalnya, cuman kita kembali kepada hukumnya, yaitu kalau dalam Islam kita menghindari kemudorotan. Jadi semakin lama menunggu, itu semakin mungkin kemudorotan untuk terjadi. Apalagi kasusnya di sini masih belum menikah. Misalkan ternyata sudah cacetan, kemudian berlanjut lagi mereka sampai bertemu dan lain-lain selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu malah memungkinkan kemudorotan yang lebih lanjut. Makanya hukumnya kita kembali kepada menghindari kemudorotan, mengurangi kemudorotan semaksimal mungkin. Jadi kalau bisa tidak berlama-lama. Maksimal, biasanya kita selalu menyarankan maksimal 1 tahun saja. Itu sudah maksimal untuk menunggu. Kalau dikasih waktu 1 tahun, maksimal untuk menunggu 1 tahun ya. Jadi kalau nggak apa-apa Anda tunggu 1 tahun, ternyata kalau sudah 1 tahun, dia juga masih belum siap, ya sudah, Anda bisa cari fokus ke yang lain saja. Kalau misalkan ternyata 1 tahun belum siap. Tapi kalau ternyata 1 tahun sudah siap, maka terimalah. Karena juga kita nggak bisa kita pungkiri ya, kadang juga ada orang yang masih belum siap, dan memang tapi sudah punya niatannya juga baik. Tapi masih belum siap. Ya, dia sadar dia belum siap, tapi dia punya niatan. Nggak apa-apa, seperti itu. Kan kita nggak juga bisa menyalahkan dia. Kasihan juga kan, masa dia niatannya sudah bagus, tapi langsung kita tolak kan kasihan juga ya. Kalau apalagi dalam posisi ahwat ya. Ikhwannya ini benar-benar sudah serius dan bagi awat, oh ini Ikhwan baik-baik, saya juga mau sama dia, tapi dia belum siap, dia masih mau mempersiapkan, ya nggak apa-apa ditunggu. Yang penting tadi ya ada syaratnya. Boleh Anda tegesi, boleh Anda tunggu ya. Memang resiko kan kalau ditegesin ya sudah saya nggak mau kalau Anda belum siap. Tiba-tiba ada yang sudah siap lagi, langsung Anda terima sama si awat yang terima ya nggak apa-apa. Betul. Tapi memang resikonya seperti itu ya. Ya nggak perlu menunggu karena nasibnya. Kalau tadi kayak di mungkin Mas Abi bilang ya tadi di Instagram ya barusan saya tulis tentang itu ya, tentang sedikit puitis ya, saya tulis sedikit seperti puisi ya tentang jangan menunggu aku, karena memang kadang gitu ya, kalau kita bayangkan kita sebagai takdir yang benang takdir yang saling bertemu satu sama lain, kita saling bersilang bertemu di satu titik tertentu, benang-benang itu kadang saling berhimpitan, kadang saling bertemu, kadang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Tapi nggak semuanya di ujungnya akan saling terikat ya, nggak semuanya di ujungnya saling dipersatukan. Jadi memang kadang kita akan terpaut hatinya dengan orang lain, tetapi memang tidak selamanya kita akan disatukan dengan dirinya. Memang itu nasibnya ya, kita manusia pasti suka sama orang. Dan ada orang lamar kita juga, kadang kita dipertemukan dengan hal-hal yang nggak kita duga. Tapi ya nasibnya Allah yang tahu. Kita cuma bisa membuat keputusan. Kita cuma bisa membuat rencana aja ya. Rencananya tadi opsinya 2. Yang penting Anda percayakan sama Allah aja. Jadi kalau Anda sudah yakin sama diri Anda, ya sudah. Nanti kalau Allah beri rencana yang lain, ya alhamdulillah. Kalau ternyata sesuai dengan rencana Anda, ya juga alhamdulillah. Dua-duanya alhamdulillah. Oke, Gitu. Masya Allah. Mantap, tambahan yang sangat pas. Keren, ini sudah jam 9 nih Kak, sudah 1 jam Kak. Cuman kayaknya banyak yang tanya nih ternyata nih, saya baru scroll ke bawah. Wah, Masya Allah. Iya ya, luar biasa animo para jomblo visabilillah nih malam hari ini. Tergerak untuk ini Karandi, kan? Tergerak untuk mengkampanyekan ini. Enggak, lanjutkan. Ya, lanjutkan ya. Lanjut aja nih, pertanyaan ini kasihan ya nggak jawab nih. Tapi banyak banget nih Kak. Gak apa, disingkat aja Kak, dipaketin. Ya, gimana nih di bawah yang ini ya, di bawah yang tadi ya, tadi ya.
Ini terkait panaik yang tinggi itu Panak, terkait adat orang mungkin. orang Panai. Panah itu apa Gimana ya? Kak terkait panaik ituan Kak, apa sih namanya? Oh Serahan iya. ya? Mahar. Masih Iya. Jadi panaik itu mungkin yang Panai Sumatera ya kalau nggak ini salah. Panai. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada izin bertanya apakah wanita juga harus mempunyai tabungan untuk menikah? Ya, dan jodoh itu dicari atau ditunggu? Jadi 3 ya pertanyaannya. Sekalian aja nih. Jodoh Ada dicari atau ditunggu? Uang panai sama perempuan perlu tabungan apa enggak? Jadi kalau saya singkat uang panai dulu aja. Uang panai itu sebenarnya memang boleh dalam Islam. Jadi kan memang istilahnya kalau di panaik itu beberapa adat ya, mahar. kalau misalkan dokter, ya semacam mahar, semacam tapi sedikit beda. Jadi kalau misalkan dia anak dokter, dia anaknya ini dokter, perempuannya, kemudian dia anak yang status sosialnya tinggi dari suku yang terkemuka, dia harganya berapa panainya? Ada uangnya, 100 juta, 200 juta. Jadi ada harganya, memang harus dibayarkan. Dan panai ini sebenarnya boleh aja dalam agama karena jatuhnya kita pakai hukum mahar. Jadi ini pakai hukum mahar boleh kita bayarkan. Anda boleh membayarkan. Tapi kembali lagi ya, memang kadang kondisinya Anda nggak punya uang sebanyak itu. Anda harus bagaimana? Saya ada satu cerita bagus sekali tentang panai ini. Jadi dulu salah satu kakak tingkat saya, ya kakak tingkat saya sangat aktif, dia akhwat sangat aktif di kampus, di dakwahnya sangat aktif. Jadi akhirnya banyak laki-laki nih yang ngantri ke dia. Jadi mau ta'aruf aja ngantri, ada antriannya gitu. Kalau kamu gagal nanti ada antriannya, ada antriannya. Itu saking dia lakunya ya akhwatnya ini ada antriannya. Dan dia akhwatnya ini karena dari suku tertentu ya, beliau ini punya panai, ada harga panainya. Nah akhirnya dia setuju dengan salah satu ikhwan dan ikhwannya ini nggak mampu membayar panainya. Kasusnya bagaimana? Akhirnya disepakati. Ternyata Masya Allah baik sekali keluarganya. Karena keluarganya keluarga Islam yang paham. Jadi dia menyepakati bahwasanya nanti saya bantu uang panainya. Seperti itu. Jadi uang panainya ini dibantu dulu dengan oleh keluarganya. Jadi bahkan seperti itu pun bisa dibicarakan ya Masya Allah ya. Dalam Islam ini sebenarnya boleh-boleh saja. Dibantu dulu mahar itu sama keluarga awatnya. Juga boleh seperti itu. Ya jadi konsepnya uang panai itu sebenarnya boleh Anda bahkan sepakati dengan orang tua Anda atau mungkin sepakati dengan bahkan dibantu orang tua calon itu nggak apa-apa. Itu karena jalur rezekinya memang jalur rezeki dari sana itu mungkin uang panai ya. Kemudian mungkin kalau tabungan ini gimana nih Mas Randi nih tentang tabungannya awat butuh tabungan nikah ya nih, Mas Randi nih. Iya. Ya kalau Jadi masalah investasi atau tabungan gitu ya sebenarnya ya kalau dari saya pribadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang pribadi gitu ya sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada ruginya ya. Saya kembali meng-highlight lagi ke apa yang disampaikan oleh Ustadz Amar nih. Jadi saya tugasnya nge-flashbackin aja gitu ya. Ketika si perempuan nantinya punya tabungan kemudian in case suatu saat barangkali rumah tangganya ada kesulitan ekonomi, kemudian uangnya itu dipakai untuk membantu kesulitan ekonomi keluarga, maka kan itu akan menjadi sebuah pahala yang luar biasa yang diberikan seorang istri kepada suaminya. Jadi bayangkannya itu aja teman-teman sederhana. Jadi nggak ada yang salah. Apakah perempuan harus punya tabungan? Ya kalau sekarang ini kan kalau kita hidup itu kan ada yang namanya pos untuk kondisi darurat gitu ya. Nah, ketika kita memberikan pos untuk kondisi darurat itu sekian persen dari kebutuhan hidup kita gitu ya, itu kalau kita bicara finansial kan yang saya tahu ada posnya sekian persen gitu ya, dan nggak ada salahnya gitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi ketika nantinya tadi ya, kalau Mas Amar bilang perempuannya nanti akan mensupport atau bahkan tadi ada cerita tentang di tahun-tahun awal perempuan yang memberikan nafkah kepada suaminya dengan jangka waktu tertentu gitu ya, itu menjadi sebuah pahala yang saya yakin pahala yang luar biasa gitu ya. Bahkan kita aja nih sebagai anak gitu ya, sedekah paling baik gitu ya, sebelum ke fakir miskin, sebelum ke duafa segala macam kepada siapa? Ke keluarga yang paling dekat gitu ya. Ini ke keluarga kita ya, keluarga orang tua gitu ya, adik gitu ya. Apalagi nanti sudah berumah tangga dengan suami gitu ya. Jadi atau dengan pasangan gitu ya. Jadi kurang lebih kalau tadi pertanyaannya apakah tadi ya pertanyaannya terkait pokoknya apakah harus mempunyai tabungan untuk menikah? Kalau untuk menikahnya balik lagi ke tadi juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari pandangan
saya gitu ya. Dan biasanya kalau yang sepengalaman saya mendengarkan cerita dari kawan-kawan saya gitu ya, biasanya ada tadi ya, ada komunikasi di mana ketika kita mau menikah itu ya dari laki-laki sanggupnya berapa, ya kalau memang perempuan ada ekspektasi lain dan dari perempuan juga mau memberikan, ya nggak ada salahnya juga kan, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti Masya itu, Allah. gitu ya. Akan tetapi tetap tanggung jawabnya Mantap. tetap sampai di pundak si cowok ya, atau si laki-laki. Jangan sampai itu menjadi sebuah beban yang akhirnya malah perempuan jadi pikirin gitu ya. Padahal tugasnya laki-laki yang lebih. Itu paling kalau sedikit dari saya. Nah, dari Mas Lamar gimana nih? Benar banget sih katanya Mas Andi ya, benar sekali itu sudah pendapatnya benar sekali. Dan saya tambahkan lagi ya, memang kembalinya benar harus kepada pundak laki-laki ya, bagaimanapun juga. Jadi seperti apa yang disampaikan juga dalam surat Al-Baqarah ya, walal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi memang sudah diwajibkan untuk memberikan makan, memberikan pakaian bil ma'ruf dengan cara yang patut. Jadi suami, ayah-ayah atau bapak-bapak itu harus memberikan rizkuhuna. Rizki ini maksudnya di sini konteksnya makanan, bagi suatu huna ini konteksnya pakaian bil ma'ruf. Jadi memang wajib sekali, wajib itu dari laki-lakinya. Tapi memang benar banget seperti hadisnya Nabi, hadisnya Rasul. Tadi seperti katanya Mas Randi, sedekah terbaik adalah pada keluarga. Saya sama sepemikiran dengan saya. Ini benar banget. Jadi memang jatuhnya hukumnya kalau Anda menabung, Anda perempuan Anda menabung, uang Anda setelah nikah itu uang Anda. Ya, jadi Anda pahami ini. Setelah Anda menikah, uang Anda itu adalah mahar Anda, itu uang Anda. Semua uang Anda yang Anda bawa sebelum menikah itu uang Anda. Penghasilan Anda sebelum menikah, sesudah menikah itu uang Anda. Uang Anda sebagai perempuan. Jadi nanti sebagai istri, sebagai perempuan, kalau Anda membantunya untuk membantu menafkahi keluarga, untuk membantu memberikan makan anak, untuk membantu beli rumah, itu jadi sedekah dan itu pahala yang Masya Allah luar biasanya. Kalau mau Anda menabung, menabung saja. Karena menabung itu nggak ada salahnya. Menabung itu Betul. adalah sebuah hal yang baik. Nggak ada salahnya menabung itu. Dan kalau sekarang ini zamannya semuanya bayar. Dan nggak segampang dulu ya. Semuanya sekarang bayar. Air aja bayar. Listrik aja bayar. Anda kalau nggak bersama-sama ini susah. Kalau dulu laki-laki saja bekerja cukup. Sekarang umumnya laki-laki perempuan dua-duanya bekerja secara umum. Karena kebutuhan itu sangat tinggi sekarang ya, konteksnya kita membiasakan dengan sekarang. Anda kalau mau menabung, Masya Allah, itu akan membantu kehidupan suami Anda, dan itu pahala yang spesial dan ekstra untuk Anda sendiri. Betul. Masya Luar Allah. biasa. Ya. Sepakat saya, sepakat. Nggak ada salahnya jadi ya, selama itu tidak menjadi sebuah beban yang ya seperti menyamakan bebannya itu ya, tapi tetap bebannya itu di si laki-lakinya. Mantap, Masya Allah. Benar. Ya, oke deh. Saya bengong aja nih, karena saya nggak ada ilmunya nih. Wah, Nanti setahun lagi Mas Abi ini yang udah paling ngerti nih. Iya, kayaknya Abi tuh sebenarnya lebih banyak karena dia kan banyak gurunya ya, mendengarkan dari banyak guru gitu ya. Saya hanya mendengarkan dari beberapa sumber aja. Mas Abi kan banyak adain IG talks dengan para yang luar biasa juga. Iya. Ya, teman-teman semuanya sudah 75 menit ya, kita cukupkan aja. Cuman teman-teman saya infokan juga. Sampai satu lagi tuh terakhir tuh kasih Pas Abi. Lagi. Yang mana? Ada lagi ya? Satu lagi yang terakhir nih. Yang jodoh dicari atau ditunggu? Oh. Ya boleh dah tuh. Dicari atau ditunggu ya? Ayo. Mas Amar dulu kali nih. Gimana nih Mas Amar? Dicari atau ditunggu ya? Iya, jadi bahasanya menarik banget ya. Saya suka banget pakai bahasa ini, dan saya juga pakai bahasa ini. Saya pakai bahasa jodoh itu dicari atau ditunggu. Pernah saya tanyakan juga. Jadi kalau tentang jodoh ya, ini mau laki-laki mau perempuan ya, saya samakan. Jadi kalau laki-laki biasanya bilang, oh laki-laki ya cari jodoh, kalau perempuan nunggu jodoh. Biasanya bilang seperti itu. Laki-laki cari, perempuan nunggu. Padahal ada namanya usaha-usaha. Ada namanya usaha-usaha. Jadi jodoh itu harus dicari dengan usaha-usaha. Ada usahanya, ada dua usaha. Kalau kita gambarkan. Yang pertama adalah usaha spiritual, yang kedua adalah usaha fisik. Usaha spiritual itu adalah doa-doa kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, salat-salat kita, itu adalah usaha spiritual kita. Kalau usaha fisik bagaimana?
Usaha fisik adalah usaha bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah. Cara kita, biar kita ketemu komunitasnya di mana. Gak bisa kita diem aja tiba-tiba jodoh jatuh dari langit, turun ke atap kita, melamar kita dengan segala uang banyaknya, kaya raya, tampan, sukses, tiba-tiba datang nggak seperti itu ya. Kita harus ada jalurnya, harus ada jalurnya dulu. Anda tuh harus punya jalurnya dulu. Biasanya jodoh itu bisa bertemu lewat komunitas-komunitas. Jodoh itu bisa bertemu lewat lembaga-lembaga ta'aruf seperti itu. Jodoh itu bisa bertemu lewat sekolahan seperti Mas Abi ya. Nanti bisa bertemu lewat sekolahan. Jodoh itu bisa bertemu juga di tempat-tempat lain, tempat-tempat pekerjaan ya. Misalkan Mas Randi nanti bertemu, insya Allah bertemu jodohnya di tempat kerja. Bertemu jodohnya di Instagram. Bisa jadi seperti itu. Itu namanya usaha fisik kita. Usaha fisik itu kita majuin proposal ke lembaga ta'aruf, itu usaha fisik. Usaha fisik itu kita join komunitas yang baik, komunitas yang bagus, komunitas yang muslim semua, itu juga usaha fisik. Jadi itu namanya usaha kita mencari jodoh. Karena kalau diem aja ya lama-lama juga jadi tua. Lama-lama kita sudah kepala 3, lama-lama kepala 4, dan lama-lama sudah lupa kalau ternyata belum nikah ya. Ini yang jadi masalah. Jadi gimana kalau Mas Randi ini sudah berusaha belum ini Mas Randi ini? Kalau saya mikirnya mencari atau menunggu ya. Sebenarnya ya menambahkan aja dari Mas Amar deh ya. Intinya jodoh itu mencari dengan usaha, menunggu pun dengan usaha gitu ya. Karena kalau kita nunggu tapi nggak ada usaha, ketika ada yang datang, kita nggak bisa memilih dan kita tidak bisa mengambil keputusan apakah dia baik atau tidak. Nah, baik atau tidak itu kan dengan cara kita berusaha. Berusaha apa? Mencari ilmunya. Kemudian mencari gimana orangnya, cari tahu segala macam. Jadi tetap ada harus poin namanya usahanya itu gitu. Jadi jangan dipisahkan atau jangan pertanyaan itu sepotong gitu ya. Jadi ini benar atau enggak gitu ya. Padahal ada lanjutannya gitu. Nah, lanjutannya adalah ya tadi menikah itu dicari dengan usaha, menunggu pun dengan usaha. Kalau teman-teman menunggu ya tetap pasti ada persiapan usaha yang teman-teman lakukan. Atau sekalipun perempuan nunggu, pasti ada usaha yang dia lakukan. Menuntut ilmu itu udah pasti. Misalkan belajar masak gitu ya, atau belajar jadi ibu gitu ya, atau belajar jadi istri yang baik gitu ya. Itu kan menunggu tapi dengan usaha gitu ya. Konotasinya kurang lebih buat saya kayak gitu sih. Jadi ada persiapan yang tetap dilakukan intinya. Gitu. Benar ya. Iya. Semuanya tidak pasti usaha ya. Kalau nggak usaha ya nggak akan bisa ya. Kalau nggak usaha ya nggak akan bisa. Kalau nggak siap juga ada yang datang ya mau gimana, nggak akan bisa lanjut ya kan belum siap dia. Iya, kalau nggak siap-siap ya mas. Ya, jadi perlu usaha. Kata-katanya dulu saya ini bukan dicari ataupun menunggu. Kalau saya itu, saya pakainya dijemput. Jodoh itu dijemput. Nah ini dia. Jodoh itu dijemput, bukan dicari, bukan ditunggu. Kalau mencari itu kita nggak perlu mencari karena sudah ada. Iya, karena sudah ada, betul. Karena sudah ada. Kita itu perlu menjemputnya saja. Betul. Mau dijemput di mana? Nah ini. Kalau mencari ada kemungkinan. Kalau mencari ada kemungkinan nggak ketemu ya mas. Tapi kalau dijemput, padahal sudah ada. Iya betul. Betul ya. Cuman sekarang jodohnya ini ada di mana? Apa di terminal atau ada di tempat ngaji atau ada di Instagram kan nggak tahu ya. Kita jemput aja itu jodohnya. Berarti itu aja ya mas Abi ya. Kita sempurnakan ya, jadi jodoh itu dijemput intinya. Karena kenapa harus dijemput? Karena sudah ada jodohnya. Kalau dicari, mencari itu belum tentu ketemu. Kita nyari sesuatu kali aja nggak ada gitu ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dijemput, ya namanya dijemput ya udah ada dong objeknya gitu ya. Kayak kita dijemput sama tukang ojek kan udah ada penumpangnya, tinggal dijemput aja gitu ya. Jadi jodoh itu dijemput. Kita harus ke sana. Tinggal nyamperin aja. Mantap. Luar biasa. Amar dan Karandi. Sudah 75 menit lebih nih, kita cukupkan aja. Mungkin izinkan saya ngasih sedikit kata-kata ya sebelum ditutup. Nanti boleh ditambah mungkin 1 menit statementnya terkait tema finansial ini atau keuangan ini. Yang saya tangkap dari Kak Amar dan Karandi nih, intinya adalah ya mungkin realistisnya perlu biaya, cuman memang biayanya untuk apa gitu kan. Kalau tadi Karandi bilang bahwa hanya nikah yang murah gitu, KUA dan lain-lain. Resepsinya yang relatif gitu, yang berbeda-beda. Tinggal kitanya gitu tadi kan, kesepakatan antara
mungkin ada berapa ya kesepakatan itu, ada perempuannya, laki-lakinya, ibu kita misalnya laki-laki, dan orang tua atau keluarga si perempuannya. Nah itu mungkin harus sepakat semuanya. Dan satu kata ya mungkin ya, kalau misalkan niat kita sudah lurus dan itu jodoh kita, insya Allah ada koneksi-koneksi sih ya, ada koneksi-koneksi kemudahan itu. Jadi teman-teman semuanya, yang kemarin ke-8 itu yang saya sama salah satu pasangan, ada koneksi kemudahan gitu, ada koneksi kemudahan yang diberikan oleh Allah gitu. Semuanya dalam hal apapun, prosesnya, kemudian entah itu biayanya gitu, itu biayanya pasti akan dimudahkan sama Allah ketika kita sudah ada koneksi itu, karena kita jodohnya itu. Jadi tapi kita nggak menafikan juga kalau misalkan jodohnya itu misalkan besar gitu ya, biayanya besar, itu mungkin jodoh juga gitu. Tinggal kesanggupan kita aja kan gitu. Koam kita sebagai laki-laki kayak tadi Karani bilang ya, maju Iya dong. Harus dilatih dong pundak laki-laki tuh. Iya. Itu mungkin ya. Kayaknya udah padat banget nih, udah ngebul kayaknya. Jangan banyak-banyak dulu ya. Ringan-ringan aja dulu ya teman-teman. Saya ingin sampaikan juga nanti insya Allah di bulan Oktober awal atau pekan kedua ya. Insya Allah nanti saya cuman membantu bertanya dan ngobrol aja. Kak Randi, Kak Amar, kemudian Ayah Irwan, kalau teman-teman tahu, silakan dibuka di saling sapa, banyak yang mengisi ya. Ayah Irwan Renaldi, nanti selaku kaderin dan praktisi parenting akan ngisi juga. Kemudian ada Ustadz Happy Andi Bastoni, silakan dicek juga Instagramnya. Ayah Irwan juga boleh dicek. Di situ nanti kita akan kumpul bareng ya di pembukaan. Ini komunitas sederhana saya yang baru saya dirikan bersama teman-teman. Selalu di bulan Oktober awal atau pekan kedua. Nanti kita buat talk show gitu yang ngobrol-ngobrol ya tentang mindset cinta sih ya. Saya judulnya tentang ringan dulu tentang cinta. Ada kata-kata yang menarik dari Ayah Irwan bahwa kita harus menyiapkan yang namanya roadmap cinta teman-teman. Jadi itu kita menyiapkan itu gimana nanti masing-masing guru nih, ada guru Amar, ada guru Randi dan Ayah Irwan dan Ustadz Happy, nanti masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing akan memaparkan stance-nya masing-masing. Teman-teman tunggu aja nanti insya Allah di Instagram saya, dan insya Allah nanti di-share juga di Nikah Jannah atau Teras Muda nanti. Jadi teman-teman ya, kita cukupkan aja ya teman-teman. Terima kasih, udah terlalu malam juga, nanti panjang lagi nanti. Kak Amar ganggu nih. Terima kasih banyak ya Kak Randi ya. Mas Amar luar biasa nih ilmunya. Saya senang sekali malam hari ini bisa ngobrol sama Mas Amar juga, Masya Allah. Menjadi reminder dan menjadi sebuah ilmu yang luar biasa buat saya juga. Karena saya juga masih belajar, Masya Allah. Mohon doanya, Mas Amar. Insya Allah. Iya, semoga ini pada ketemu jodoh ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah kita 2 pekan sekali insya Allah mudah-mudahan rutin ya sampai istiqomah, sampai nanti semoga kita bisa main Karani ya ke Malang ya, ke rumah Kak. Amin, semoga Bismillah ya. Iya. Desember nanti amin ya sekolah kali ya. Ya, itu aja teman-teman. Kita tutup ya dengan kita tutup membaca alhamdulillah kali alhamdulillahirabbil alamin dan nanti subhanakallah walhamdulillah. Terima kasih Kak Amar dan Kak Randi dan teman-teman. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Baik, khair. Waalaikumsalam. Salam sehat Mas Amer, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Siap.